Dalam hal ini, pemerintah daerah Kabupaten Sika lah yang harus bertanggung jawab dengan kerumunan masyarakat ini, karena dalam hal ini Presiden sebagai tamu, sedangkan Kabupaten Sika sebagai tuan rumah yang menerima kedatangan Presiden. Seharusnya semua segala sesuatu, tetek bengek yang lainnya itu sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah daerah setempat. Apakah terjadinya kerumunan saat kunjungan Presiden Joko Widodo di Momere kemarin itu Presiden bisa disalahkan? Tentu tidak. Presiden tidak bisa disalahkan akibat kerumunan saat kunjungan Presiden untuk meresmikan bendungan Napung Gete di Momere kemarin. Tanggung jawab ini adalah pemerintah daerah. Seharusnya pemerintah daerah yang meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan kepada media bahwa ya benar pemerintah salah dan tidak tegas menindak kerumunan dan tidak antisipasi terhadap kerumunan yang terjadi dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo. Agenda Presiden Joko Widodo jelas. Kunjungan ke NTT adalah selain meresmikan food estate yang ada di Sumba, Presiden juga datang ke Momere untuk meresmikan bendungan Napung Gete. Tidak ada agenda Presiden untuk bertemu dengan masyarakat, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Presiden pun bahkan tidak menyangka kalau kehadiran beliau di Momere kemarin itu akhirnya terciptalah kerumunan yang melanggar protokol kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kabupaten Sika lah yang harus bertanggung jawab dengan kerumunan masyarakat ini, karena dalam hal ini Presiden sebagai tamu, sedangkan Kabupaten Sika sebagai tuan rumah yang menerima kedatangan Presiden. Seharusnya semua segala sesuatu, tetek bengek yang lainnya itu sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah daerah setempat dalam hal ini untuk menjemput kehadiran Presiden Joko Widodo. Dan fakta yang terjadi di lapangan kemarin itu adalah antusiasme masyarakat, karena masyarakat tahu yang datang ini bukan orang biasa. Yang datang ini adalah Presiden yang sangat dinanti-nantikan masyarakat, apalagi kedatangan Presiden ini sempat tertunda beberapa kali. Dan masyarakat sudah sangat tidak sabar untuk bertemu langsung, melihat langsung wajah Presiden. Inilah kerinduan masyarakat terhadap seorang pemimpinnya. Apalagi NTT kita tahulah bahwa 90% masyarakat NTT ini yang ikut memenangkan pertarungan Pilpres Presiden di Jokowi di 2014 dan 2019. Jadi inilah sebuah kerinduan masyarakat terhadap seorang pemimpinnya, sehingga tanpa diundang oleh siapapun, dengan inisiatif dirinya sendiri, pribadinya sendiri, masyarakat turun ke jalan untuk siap menyambut kedatangan Presiden, sehingga mereka mengabaikan yang namanya protokol kesehatan. Jadi Presiden tidak bisa disalahkan. Presiden juga tidak bisa dibanding-bandingkan atau disamakan dengan penjemputan Rizik Syihab. Penjemputan Rizik Syihab di bandara di Jakarta waktu itu adalah spontanitas dari penggemarnya, fansnya, pengikutnya, dan itu tidak disalahkan. Tapi yang disalahkan di sini adalah ketika dia mengundang massa di acara pernikahan anaknya dengan membuat tenda, mengundang banyak orang. Nah, itu yang dipermasalahkan. Nah, kita kembali lagi ke persoalan yang terjadi dalam kunjungan Presiden Jokowi ke NTT, bahwa kunjungan ini nih Presiden itu tidak mengundang masyarakat, tapi ini dari pribadi masyarakat sendiri untuk bertemu dan melihat langsung bertatap muka dengan Presiden yang mereka sangat cintai, mereka sangat rindukan. Jadi seperti di menit-menit sebelumnya yang saya katakan bahwa tanggung jawab terhadap pelanggaran protokol kesehatan ini harusnya pemerintah daerah setempat meminta maaf kepada publik. Terkait dengan pernyataan Dr. Tirta yang di Twitter yang sempat saya nonton di dua sisi di TV One itu, yang mengatakan bahwa mungkin kalau tidak salah yang saya dengar itu, sempat saya nonton itu, bahwa masyarakat kurang paham dengan COVID-19 atau kurang mengerti dengan
protokol kesehatan COVID-19. Jadi begini, masyarakat NTT itu paham dengan yang namanya COVID-19, bagaimana cara melindungi dirinya agar tidak terjangkit dengan COVID-19. Masyarakat juga paham dengan penerapan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker. Masyarakat paham, sangat paham dengan COVID-19 ini. Cumanya sekarang mari kita buka data dulu. Provinsi mana di Indonesia ini yang kasus COVID-19-nya sangat tinggi sekali, dan provinsi mana yang kasus COVID-19-nya paling rendah? NTT sampai dengan saat ini aman-aman saja. Memang sih ada beberapa masyarakat, beberapa orang, bahkan ada yang sudah meninggal akibat COVID-19 yang ada di NTT, tapi angka itu sangat kecil ketimbang dengan provinsi-provinsi lain yang angkanya sangat besar sekali. Jadi bukan masyarakat yang tidak paham dengan COVID-19, bukan karena kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang bahaya COVID-19, tidak. Ini karena masyarakat sadar betul bahwa selama ini COVID-19 itu mereka hanya dengar saja. Mereka tidak pernah merasakan adanya COVID-19 di daerah mereka, sehingga karena mereka merasa diri mereka sehat-sehat saja, makanya mereka berani untuk bertemu, berkerumunan dengan hadirnya Presiden Jokowi kemarin itu. Kalau kita menonton di video yang terjadi kerumunan di Momere itu, Presiden sempat dengan gesturnya menunjukkan tangannya ke mulutnya. Itu bertanda bahwa Presiden lagi mengarahkan masyarakat supaya jangan lupa mengenakan masker, karena Presiden melihat ada masyarakat di situ yang tidak mengenakan masker. Makanya dengan gestur tersebut Presiden menunjuk ke arah mukanya sendiri, mengingatkan masyarakat untuk menggunakan masker.